Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang notasi sigma dan nilai dari suatu notasi sigma, gitu ya, dengan batasan tertentu, dimana diketahui fungsinya. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti simak ya. Ada beberapa contoh yang kita gunakan agar kalian paham cara membahas atau belajar tentang notasi sigma. Oke ya. Sekarang langsung saja ya. Kita ingat dulu ya maksud dan bentuk notasi sigma gitu ya. Jika kita mempunyai ini jumlahan dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai yang terakhir sampai UN gitu ya, maka penulisan notasi sigmanya itu kan bisa ditulis seperti ini gitu ya. UI, sigma dari UI dengan batasan I itu I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Nah, atau dengan bentuk lain gitu ya, misalkan kita punya fungsi Fn gitu ya. Nah, sigma dari fungsi Fn untuk batasan N sama dengan 1 sampai K gitu ya, itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 sampai yang terakhir itu Fk gitu ya, batasan maksimalnya K. Di sini K ini menunjukkan ini batasan atas atau batas atas dari suatu notasi sigma. Oke. Nah, sekarang agar kalian paham, coba perhatikan. Kita lihat beberapa contoh ini ya. Misalkan kita akan menghitung ini notasi sigma ya, dari 2i plus 5 gitu ya. Batasnya dari i sama dengan 1 sampai 5 gitu ya. Berarti kan i-nya ini berjalan. Maka kita ingat dulu dengan rumus tadi, kalau i-nya berjalan dari 1 sampai 5 gitu ya. Berarti penjumlahnya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 sampai 5 gitu ya. Nah, di sini diperoleh fungsi i-nya ya. Fi-nya itu berarti apa? 2i plus 5 gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita hitung nilai dari F1 sampai F5 ini, kemudian kita jumlahkan. Oke. Nah, sekarang untuk F1 dulu ya. F1 kan tadi kan i-nya berjalan dari 1 sampai 5 ya. Berarti untuk i sama dengan 1 kita ganti i-nya sama dengan 1 sehingga menjadi 2 dikali 1 ditambah 5. Kemudian F2-nya berapa? 2 dikali 2 ditambah 5. F3-nya 2 kali 3 ditambah 5 gitu ya. F4-nya berapa? 2 kali 4 ditambah 5. Kemudian untuk F5-nya itu 2 kali 5 ditambah 5. Nah, sekarang kita selesaikan ini gitu ya. Kita peroleh berapa? 2 kali 1 kan 2 ya. Berarti kan 2 ditambah 5. Kemudian ini 2 kali 2 4 ya. 4 tambah 5. Kemudian di sini 6 tambah 5. Kemudian ini 8 tambah 5 gitu ya. Kemudian di sini 10 tambah 5. Paham ya untuk ini ya. Sekarang kita hitung. 2 tambah 5 itu kan 7 ya. Kemudian tambah 9. Ini 6 tambah 5 tambah 5 itu 11 ya. 8 tambah 5 13. 10 tambah 5 berapa? 15. Berarti kan jumlah dari 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Kalau kita hitung, itu hasilnya adalah berapa? 55. Itu ya. Jadi notasi sigma dari i sama dengan 1 sampai 5 ya, untuk rumus 2i plus 5, itu hasilnya adalah 55. Itu ya. Oke, sekarang lihat soal nomor 2 ya, agar kalian paham ya. Di sini ada rumus ini, sigma dari i kuadrat ditambah 2, untuk i-nya berjalan dari 1 sampai 5. Ya. Nah, di sini sama, karena i-nya berjalan dari 1 sampai 5, berarti kan jumlahnya dari F1, F2, F3, tambah F4, tambah F5. Kemudian kita peroleh rumus fungsinya itu Fi sama dengan apa? I kuadrat ditambah 2. Nah, sekarang kita jumlah ya, satu per satu. Untuk F1-nya itu berarti kan 1 kuadrat ditambah 2. F2-nya berapa? 2 kuadrat ditambah 2. F3-nya 3 kuadrat ditambah 2. F4-nya adalah 4 kuadrat ditambah 2. Kemudian F5-nya 5 kuadrat ditambah 2. Nah, sehingga kita hitung berapa? 1 kuadrat itu kan 1 ya. Berarti 1 ditambah 2. Ini 4 ditambah 2 gitu ya. Ini 9 ditambah 2. Ini 16 tambah 2 gitu ya. Ini berapa? 25 ditambah 2. Nah, sekarang kita hitung.
1 tambah 2 itu kan 3, gitu ya. 4 tambah 2, 6. 9 tambah 2 itu berapa? 11. 16 tambah 2 berapa? 18. 25 tambah 2, 27. Nah, sehingga menjadi 3 tambah 6 tambah 11, gitu ya, tambah 18 tambah 27. Kalau kita hitung hasilnya 65. Gitu ya. Udah ya untuk ini ya. Nah, sekarang soal terakhir ya. Ini nomor 3 ya. Misalkan kita punya ini. Sigma dari 2n kuadrat dikurangi 4n. Nah, n-nya berjalan dari 3 sampai 6. Kalau tadi kan 1 sampai 5 gitu ya. Kalau sekarang ini, misalkan n-nya berjalan dari 3 sampai 6. Nah, berarti kalau f-nya n-nya berjalan 3 sampai 6, berarti kan jumlahnya itu berarti f3 ditambah f4 ditambah f5 ditambah f6. Paham ya? Kemudian rumus fungsinya apa? Fn sama dengan apa? 2n kuadrat dikurangi 4n. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung satu persatu ya. Untuk f3. Nah, f3 berarti kan 2 dikalikan 3 kuadrat, oke, dikurangi 4 kali 3. Itu f3 ya. Kemudian ditambah f4-nya itu berarti 2 kali 4 kuadrat kurangi 4 kali 4. Kemudian f5-nya 2 dikali 5 kuadrat dikurangi 4 kali 5. Kemudian f6-nya itu 2. 6 kuadrat dikurangi 4 kali 6. Oke, sekarang gini. Kita sederhanakan. 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu kan 9 ya. Berarti kan 2 dikali 9 dikurangi 12. Ditambah 2 dikali 16. Ini kan 4 kuadrat 16 ya. Berarti 2 kali 16 dikurangi 16. Kemudian ditambah 2 dikali 25. Gitu ya. Dikurangi 4 kali 5 kan 20. 6 kuadrat ini kan berapa? 36. Berarti 2 dikali 36 dikurangi 24. Nah, sekarang kita hitung. Ini menjadi 18 dikurangi 12. Gitu ya. 2 dikali 9. Kemudian ini 2 kali 16 kan 32. 32 dikurangi 16. Kemudian ini 50 dikurangi 20. Kemudian di sini 72 dikurangi 24. Sehingga kalau kita hitung itu menjadi 6 gitu ya. Ditambah 16 ditambah 30 kemudian ditambah 48. Oke ya. Nah, jadi kita peroleh hasil akhir itu 100. Gitu ya. Nah, jadi untuk soal nomor 3, hasil dari sigma dari 2n kuadrat dikurangi 4n untuk n-nya dari 3 sampai 6, itu hasilnya adalah ini, 100. Begitu ya. Sudah paham ya dengan 3 contoh tadi yang berkaitan dengan notasi sigma dan hitung jumlah dari notasi sigma dengan batasan yang tentukan. Oke, begitu. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.